Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah sarapan ya. Semoga dengan kalian tadi sarapan pagi hari kita jadi lebih lancar untuk melaksanakan pembelajaran ya. Nah, nanti siang kan kalian juga akan mendapatkan makanan bergizi gratis ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak cek dulu nih kehadirannya. Ada yang nggak sekolah nggak? Hadir semua, alhamdulillah. Semoga nanti kalian setiap hari seperti ini ya bisa hadir semua. Agar pembelajaran kita lebih lancar, mari kita berdoa dulu, dipimpin sama ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap. Siap. Berdoa dalam hati iman. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Birsa untuk memimpin hari. Nah, agar rasa nasionalisme kalian semakin tinggi, mari kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Silakan kalian untuk berdiri. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih kalian telah menyanyikan lagu nasional. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional ini rasa kalian terhadap cinta tanah air semakin. Oke, untuk aktivitas kita hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nanti kalian akan melihat video pembelajaran. Dan kita akan belajar tentang contoh-contoh atau jenis-jenis sumber daya alam yang termasuk ke dalam hayati dan non-hayati. Oke, sebelumnya Bapak akan bagi dulu kelompok ya. Untuk mengefektifkan waktu, Bapak langsung saja untuk kelompok 1 ini ya. 1, 2, 3, 4 ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Ya, yang ini kelompok 5, 6, yang itu 7, dan yang sebelah sini 8. Oke, silakan berkumpul dengan sesuai dengan sudah? Nah, sekarang kita akan melihat video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan ya. Kalian silakan untuk menyimak. Kalau ada yang harus ditulis, boleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Tahukah kamu
sumber daya alam sangat bermanfaat bagi manusia. Mari kita bahas secara bersama-sama. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, alam sangat bermanfaat bagi hidup manusia. Manfaat alam bagi kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga. Pertama, ada kebutuhan pangan sebagai bahan sumber makanan. Yang kedua, ada kebutuhan sandang sebagai bahan dasar membuat pakaian. Dan yang ketiga, ada kebutuhan kapal sebagai bahan untuk membuat tempat tinggal. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam dapat diperbaharui? Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan ada secara terus-menerus dan dapat cepat pulih kembali. Sumber daya alam dapat diperbaharui dibagi menjadi dua. Pertama, ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Contohnya, pada hewan ada ayam, sapi, ikan, dan lain sebagainya. Pada tumbuhan berupa sayur-sayuran dan bisa juga berupa pepohonan yang ada di sekitar kita. Walaupun sumber daya alam hayati selalu dapat diperbaharui, kita juga harus tetap melestarikannya, karena suatu hari nanti tumbuhan dan hewan bisa juga habis atau punah jika kita tidak melestarikannya. Contohnya, pohon ditebang secara liar tanpa izin dan tanpa melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Hal ini akan mengakibatkan pohon di alam akan habis dan membuat tanah menjadi gersang. Yang kedua, perburuan hewan liar oleh manusia yang dapat membuat hewan menjadi punah. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga kelestariannya. Yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati berasal dari bukan makhluk hidup atau berasal dari benda mati. Contohnya, ada tanah, sinar matahari, dan air. Salah satunya air. Air yang mengalami siklus air jadi tidak akan pernah habis karena selalu mengalami pembaharuan. Namun, sumber daya alam non-hayati bisa menurun kualitasnya, seperti air di sungai pada zaman dahulu dapat langsung diminum dan masih asri. Namun pada zaman sekarang banyak air di sungai yang dekat dengan pemukiman penduduk yang sudah tercemar karena banyaknya sampah. Jadi kualitasnya sudah banyak menurun. Meskipun sumber daya alam hayati tidak akan pernah habis di alam, namun kualitasnya akan selalu menurun jika kita tidak menjaga dan melestarikannya. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui diberikan menjadi tiga. Pertama, sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi dan gas, dan batu bara. Hal ini sangat bermanfaat sebagai bahan dasar untuk tenaga pembangkit listrik. Yang kedua, sumber daya alam mineral dan logam, contohnya emas dan perak. Hal ini sangat bermanfaat sebagai bahan dasar dalam pembuatan perhiasan. Yang ketiga, sumber daya alam mineral non logam, contohnya pasir dan bebatuan. Hal ini tentunya sangat bermanfaat sebagai bahan dasar untuk membuat bangunan. Ini cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai sumber daya alam. Harapannya kita tetap bijak menjaga dan melestarikan lingkungan kita agar sumber daya alam selalu kita dapat manfaatkan untuk waktu yang lama dan selalu terjaga kualitasnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ini video pembelajarannya. Oke, barusan kalian sudah melihat video pembelajaran tentang sumber daya alam. Ya, tadi ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati contohnya itu kalau didefinisikan biotik ya, yang
makhluk hidup. Contohnya tadi apa? Ada hewan. Kemudian ada tumbuhan. Ya. Dari hewan tadi kan banyak macamnya. Ada ayam, sapi, ya, kambing. Kemudian dari tumbuhan apa aja? Ada sayur-sayuran, buah-buahan, ada misalkan hasil pertanian, misalkan ada jagung, ya. Kemudian juga pohon tadi ya. Nah, selain itu juga ada yang non hayati. Contohnya tadi adalah tanah, kemudian cahaya matahari dan itu yang non hayati. Kemudian juga tadi kalian belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD-nya. Ini Bapak sudah sediakan LKPD-nya. Bagikan dulu ya. Kalian sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik, kemudian kalian juga sudah mendapatkan 2 buah wadah, ya. Nanti wadah itu kalian boleh dikasih nama, yang satu hayati dan yang satu non hayati. Ya, silakan dikasih nama dulu. Nah, di sini juga Bapak akan membagikan ada sebuah gambar, ya. Di sini gambar tentang sumber daya alam. Ya. Ini Bapak bagikan. Di sana ada beberapa sumber daya alam yang sudah Bapak siapkan, ya. Yang sudah Bapak siapkan. Kemudian nanti tugas kalian adalah memilih sumber daya alam yang masuknya ke hayati dan masuknya ke non hayati. Mana saja yang termasuk ke dalam hayati dan ke non hayati. Jadi kalian di sini akan menyaring informasi yang tidak relevan.
teman-teman kalian dimulai dari kelompok 8. Silakan dari kelompok 8 untuk memulai presentasinya. Tadi sudah jelas bahwa untuk sumber daya alam hayati itu contohnya ada sapi ya yang termasuk hewan, kemudian ada yang termasuk tumbuhan ya, itu termasuknya ke dalam sumber daya alam. Terima kasih untuk tadi masing-masing kelompok telah menyelesaikan presentasinya. Gimana belajarnya hari ini, menyenangkan tidak? Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sumber daya atau pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak ya. Pemanfaatan sumber daya alam
dengan bijak. Terima kasih untuk hari ini.